Saya menentang ini jujur aja. Kenapa? Birokrasi bekerja tidak berorientasi output. Birokrasi bekerja berdasarkan aspek administrasi. Maka kinerja yang harusnya output dan benefit bagi publik cukup diganti dengan selfie dan tayangan video pendek. Perannya itu tayangan video pendek. Nah, itu bedanya politisi menggunakan tayangan video pendek untuk membangun citra dirinya. Para birokrat membuat tayangan video pendek untuk melahirkan kepuasan para pemeriksanya. Degradasi material melahirkan daya pikir yang pendek, melahirkan bangsa tanpa arah. Birokrasi tanpa visi. Kenapa birokrasi tanpa visi? Karena dia tidak punya lagi ikatan historikal. Dia tidak punya lagi ikatan ideologi. Dia tidak punya ikatan filosofi. Kenapa? Badannya terpisah dengan buminya. Badannya terpisah dengan tanahnya. Badannya terpisah dengan airnya. Badannya terpisah dengan udaranya, dengan mataharinya. Penghormatan dengan sang merah putih hanya dipahami sebagai upacara dan bagusnya baris. Serta rapihnya pasukan. Bukan itu. Kenapa? Esensi negara, esensi visi negara, dan esensi keberhasilan negara itu adalah tergantung pada kuatnya ikatan ideologi. Maka, kalau bicara siapakah yang hari ini sangat konsisten menjaga tanah dan air? Yang masih konsisten adalah para petani yang tiap hari nyangkul di sawah. Menjaga tanahnya, menjaga sumber airnya, menjaga areal hutannya. Di luar itu adalah aksesoris tentang nasionalisme. Seperti sholat tanpa makna, berdoa tanpa isi. Ini perspektif. Perspektif ini itu lahir dalam tren penyusunan. Saya melihat sistem pengelolaan keuangan daerah itu terjebak dalam pragmatisme administratif dalam kegenitan teknologi informasi. Kegenitan itu melahirkan apa? Melahirkan sebuah kepuasan di depan layar gadget, di depan laptop, di depan sistem, di depan aplikasi. Nah, apa yang lagi saya sorotin? Sudah semestinya kalau bicara tentang bagaimana penegakan hukum, bagaimana orientasi ke depan, perspektifnya kita rubah bahwa ada dua hal mungkin nanti Pak Jamitel dalam perspektif ke depan. Perspektif pengelolaan keuangan negara jangan hanya dipahami pada output, tetapi tidak melahirkan outcome dan benefit. Saya memberikan contoh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat kegiatan. Kegiatannya adalah pendidikan dan latihan bagi para pejabat eselon 2, eselon 3 di seluruh Provinsi Jawa Barat. Menghabiskan anggaran 5 miliar. Menggunakan hotel, narasumber yang mumpuni, acara yang hebat. Tapi tidak melahirkan outcome apapun. Dibandingkan dengan membangun rumah rakyat miskin sebanyak 100 unit dengan biaya masing-masing 50 juta. Dalam pandangan saya, kegiatan pembinaan birokrasi itu adalah korupsi kultural. Artinya, secara administrasi tidak korupsi, secara hukum tidak korupsi, tapi pikiran birokratnya menggeser pembangunan rumah rakyat miskin dibuatkan dalam kegiatan pendidikan yang tidak melahirkan apapun, itu sudah menghamil hak-hak rakyat. Apa yang membuat kita tidak maju?
berpuluh-puluh tahun keuangan negara dihabiskan oleh kegiatan seremonial, perencanaan administrasi berbasis argumentasi yang melahirkan pemborosan keuangan negara yang itu tidak melahirkan efek apapun. Nah, untuk itu sinergitas dengan jajaran penegakan hukum itu dimulai dari input. Inputnya di gimana? Input anggaran itu harus mulai, saya selalu menyampaikan input anggaran harus didampingi oleh BPK. Ke depan bisa jadi input anggaran didampingi oleh APH, termasuk jajaran Kejaksaan Agung. Untuk apa? Melihat yang di-input ini kira-kira manfaat atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah input anggaran adalah pembahasan anggaran. Di pembahasan anggaran ini ada perspektif. Perspektifnya apa? Perspektif administratif teknokratis harus mengakomodir perspektif politik.